Annyeong K-drama lovers, di video ini kita akan membahas episode 5 dari drama Korea terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Raja Yi-hon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya, agar tidak ada cerita yang terlewat. Yuk kita bahas keseruan di episode 5 ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka dengan Yeon Ji-young yang merasa kesal hingga tak henti memukul ikan kering dengan keras. Gilgem berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan Ji-young. Rupanya Ji-young merasa tak terima atas perbuatan Raja Yi-hon yang menciumnya. Bahkan saat mengantarkan hidangan, Ji-young menunjukkan wajah kesalnya. Namun sayangnya Raja Yi-hon tidak mengingat apa yang sudah dia lakukan kepada Ji-young. Karena penasaran dengan sikap Ji-young yang berubah, Raja Yi-hon menanyakan kepada Kepala Qasim untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Kepala Qasim memberitahu Raja Yi-hon bahwa saat mabuk, ia telah mencium kaki Ji-young. Mendengar hal itu, Raja Yi-hon terkejut dan mulai mengingatnya. Di sisi lain, Gonggil menemui Ji-young. Di sana, Gonggil memperingatkan Ji-young dan Gilgem untuk berhati-hati, sebab insiden yang dialami Gilgem dilakukan oleh seorang dayang istana yang mencoba mencelakai mereka. Rupanya selama ini Gonggil juga sedang mencari tahu seseorang yang telah menewaskan kakaknya saat berada di istana. Sementara itu, Song Jae memberitahu Raja Yi-hon bahwa Kaisar Yukun yang merupakan utusan dari Ming akan datang ke istana untuk membahas ginseng yang dimiliki Joseon. Para pejabat istana berencana membuat acara penyambutan dan meminta Raja Yi-hon untuk memberikan upeti yang banyak, sebab Kaisar Yukun dikenal sebagai orang yang sombong dan tamak. Mereka khawatir Kaisar Yukun akan memutus hubungan kerjasamanya dengan Joseon jika upeti tidak sesuai dengan keinginannya. Namun Raja Yi-hon menolak. Ia meminta para pejabatnya untuk tidak tunduk kepada Kaisar Yukun dan tidak perlu memberi banyak upeti kepadanya, sebab harta yang dimiliki Joseon diisi dengan darah, keringat, dan kerja keras rakyatnya. Sementara itu pengawal memberitahu Raja Yi-hon bahwa mereka telah berhasil menemukan Ji Yang-hyun. Dia sudah diobati oleh tabib karena mengalami luka berat. Raja Yi-hon meminta pengawalnya untuk mengawasi Ji Yang-hyun hingga pulih agar dia bisa mengungkap para pengkhianat yang menyebabkan kematian ibunya. Mengingat kematian ibunya, Raja Yi-hon penasaran hal apa yang membuat ibunya tewas dengan mengenaskan. Bahkan dia mencurigai Ibu Suri Agung sebagai dalang dari pengkhianatan tersebut. Karena terus memikirkan ibunya, Raja Yi-hon menjadi tak bersemangat. Bahkan ia menolak hidangan yang telah disajikan. Hal itu membuat Ji-young merasa khawatir dengan Raja Yi-hon. Saat makan malam, Ji-young kembali mengantarkan hidangan untuk Raja Yi-hon, dengan harapan Raja Yi-hon akan memakan hidangannya. Ji-young membuat sup ayam untuk menghangatkan perut dan juga meningkatkan nafsu makan Raja Yi-hon. Dan sesuai harapannya, Raja Yi-hon menikmati hidangan tersebut. Ji-young merasa senang melihat Raja Yi-hon kembali ceria seperti sebelumnya. Sama halnya dengan Raja Yi-hon, yang selalu merasa tenang saat bersama Ji-young, meskipun masalah yang dialaminya terasa begitu berat. Sementara itu, selir Kang Mok-ju berencana menemui Raja Yi-hon untuk memperbaiki hubungannya karena insiden sebelumnya. Dia berencana membawakan hidangan secara langsung untuk Raja Yi-hon, sekaligus menunjukkan bahwa bukan hanya Ji-young yang mampu menyajikan hidangan lezat untuk Raja Yi-hon. Selir Kang Mok-ju meminta bantuan Ko Ki-meeng untuk menyiapkan hidangan istimewa tersebut. Kemudian Ko Ki-meeng meminta izin kepada Ji-young bahwa dia telah diperintah oleh selir Kang Mok-ju untuk membuat hidangan Raja Yi-hon. Ji-young tak bisa membantah perintah selir Kang Mok-ju dan mengizinkan Ko Ki-meeng untuk membuat hidangan sesuai perintah. Namun Ji-young tak tinggal diam, dia juga akan tetap membuat hidangan untuk Raja Yi-hon secara terpisah. Mereka mulai mengantar hidangan masing-masing kepada Raja Yi-hon. Raja Yi-hon bingung dengan hidangan yang disajikan begitu banyak. Selir Kang Mok-ju menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan hidangan istimewa dengan bantuan Ko Ki-meeng. Bahkan dia menyebut Ji-young dengan sengaja membuat hidangan terpisah untuk bersaing dengannya.
Saat melihat sup dingin yang disajikan oleh selir Kang Mokju, Raja Yihon menjelaskan bahwa saat ini dia dilarang oleh tabib istana untuk memakan sup dingin demi kesehatannya. Karena hal itu, Raja Yihon memilih memakan hidangan yang dibuat oleh Jiong. Lagi dan lagi Raja Yihon menyukai hidangan Jiong yang begitu lezat. Hal itu membuat selir Kang Mokju semakin benci terhadap Jiong. Sementara Jiong merasa senang karena telah mengalahkan selir Kang Mokju. Keesokan harinya, Songjai berhasil menemukan tas milik Jiong yang hilang di bukit. Songjai menyerahkan tas tersebut kepada Raja Yihon. Hal itu dimanfaatkan oleh Raja Yihon untuk memberikan tas tersebut sebagai bentuk hadiah untuk Jiong, sekaligus permintaan maaf atas perbuatannya. Raja Yihon mengajak Jiong untuk melihat tanaman yang menghasilkan bahan-bahan makanan yang selama ini digunakan di istana. Di sana, Jiong sangat terkejut melihat rumah kaca yang begitu cantik, berisi banyak tanaman bahan makanan. Bahkan Jiong melihat tanaman cabai yang justru dianggap Raja Yihon sebagai makanan beracun karena rasanya yang pedas dan bisa mematikan. Jiong menjelaskan bahwa masakan yang diberi cabai justru akan lebih lezat. Karena Jiong menyukai tempat tersebut, Raja Yihon mengizinkan Jiong untuk memanfaatkan apapun yang ada di sini. Episode 5 ditutup dengan Raja Yihon telah memberikan tas tersebut kepada Jiong. Melihat tasnya berhasil ditemukan, Jiong sangat senang hingga memeluk Raja Yihon. Raja Yihon mulai menyadari perasaannya bahwa dia menyukai Jiong. Namun Raja Yihon berusaha menghindari Jiong yang justru membuat Jiong jatuh di pelukannya. Apakah Raja Yihon akan mengutarakan perasaannya atau justru akan menjauhi Jiong? Penasaran dengan kisah cinta mereka? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!